Halo teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang logika matematika. Dan di sekarang kita akan membahas tentang pernyataan majemuk atau pernyataan komposisi. Oke. Nah, sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu pernyataan atau kalimat tertutup. Kemudian kita juga membahas kalimat terbuka dan negasi atau ingkaran. Sekarang, bagian yang pertama kita bahas pengertian pernyataan majemuk atau pernyataan komposisi. Adalah sebuah pernyataan yang dibentuk dari dua buah pernyataan tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan kata hubung logika. Berarti dibentuk dari dua pernyataan tunggal atau lebih dengan penghubungnya kata hubung logika. Kata hubung logika itu ada 4, dan, atau, jika, maka, kemudian jika, dan hanya jika. Nah, ini titik-titik adalah pernyataan tunggal, dan dihubungkan dengan kata hubung logika, maka terbentuk pernyataan majemuk atau pernyataan komposisi. Nah, itu pengertiannya. Kemudian, dalam logika matematika dikenal ada 4 jenis pernyataan majemuk. Nah, yang dirangkai dengan atau dirangkai dari dua pernyataan. Misalnya ada pernyataan P dan misalnya ada pernyataan P, kemudian ada pernyataan Q. Ini huruf kecil, teman-teman. Kemudian ada 4 jenis pernyataan majemuk. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi, lambangnya seperti ini. Kata hubung logika yang dipakai adalah dan. Disjungsi, notasinya seperti ini. Kata hubung logikanya atau. Implikasi, ini notasinya. Kata hubung logikanya jika, titik-titik, maka, titik-titik. Dan yang terakhir, biimplikasi, notasi atau lambangnya. Kata hubung logikanya, titik-titik, jika, dan hanya jika. Sekali lagi, titik-titik ini diisi oleh pernyataan-pernyataan. Nah, agar lebih mudah, kalau konjungsi, kata hubung logikanya dan, notasinya seperti ini. Disjungsi, kata hubung logika atau. Nah, perhatikan. Oke? Pembahasan yang pertama kita akan bahas konjungsi. Oke, yang bagian pertama dari pernyataan majemuk adalah konjungsi. Nah, konjungsi adalah gabungan dari dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung logika dan simbolnya seperti ini. Oke, kita misalkan P, Q, masing-masing adalah pernyataan tunggal, maka simbolnya seperti ini. Kalau konjungsi dibaca P dan Q. Oke, P dan Q. Sifat konjungsi, jika P kemudian Q keduanya bernilai benar, maka konjungsinya benar. Oke, kita bisa buatkan pada tabel kebenaran konjungsi. Ada P, artinya ada pernyataan P, pernyataan Q, kemudian P dan Q. Ini mengartikan, menandakan kalau ini konjungsi, kata hubung logikanya dan. Pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar, maka P dan Q, konjungsi pernyataan P dan pernyataan Q bernilai benar. Oke. Saat P benar, Q salah, P salah, Q benar, P dan Q-nya salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Oke, teman-teman, tonton video sebelumnya bahwa nilai kebenaran itu ada 2, benar, kemudian ada salah. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu disjungsi. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu disjungsi. Nah, adalah gabungan dari dua pernyataan tunggal
yang menggunakan kata hubung logika atau. Kemudian notasinya seperti huruf V. Oke. Ada dua macam disjungsi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu disjungsi inklusif, mencakup atau terhitung. Notasi dari disjungsi inklusif seperti ini. P, ki adalah masing-masing pernyataan tunggal. Dibaca P atau ki. Oke. Dengan sifat disjungsi inklusif, yaitu jika P, ki, keduanya pernyataan tunggal yang bernilai salah, maka P atau ki nilainya salah. Sehingga teman-teman kita bisa buatkan tabel kebenaran untuk disjungsi, lebih tepatnya disjungsi inklusif. Pernyataan P, pernyataan ki, P atau ki. Saat pernyataan P bernilai benar, oke, pernyataan ki juga benar, maka P atau ki benar. P benar, ki salah. P atau ki benar, P benar, ki P salah. Ki benar, maka P atau ki benar. Dan satu-satunya yang bernilai salah, saat P salah, ki juga salah. Oke. Teman-teman boleh ingat sifat dari disjungsi inklusif dan sifat yang sebelumnya tentang konjungsi. Oke. Saat P benar, ki benar, nilainya benar. P benar, ki salah, nilainya benar. P salah, ki benar, nilainya benar. Dan saat salah, nilai kebenarannya salah saat kedua-dua pernyataannya bernilai salah. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu disjungsi eksklusif. Oke, bagian yang kedua dari disjungsi yaitu disjungsi eksklusif. Nah, jika P dan ki masing-masing adalah pernyataan tunggal, maka disjungsi eksklusif dari pernyataan P dan pernyataan ki itu ditulis seperti ini. Nah, dibaca P atau ki, tetapi tidak P dan ki. P atau ki, tetapi tidak P dan ki. Nah, sifat dari disjungsi eksklusif adalah jika P dan ki, maksudnya jika pernyataan P dan pernyataan ki, salah satunya bernilai benar, maka P atau ki, tetapi tidak P dan ki bernilai benar. Nah, namun dalam hal lain bernilai salah. Sehingga tabel kebenaran disjungsi eksklusif dapat kita tuliskan ini pernyataan P, pernyataan ki, P atau ki tetapi tidak P dan ki. Saat pernyataan P benar, kemudian pernyataan ki salah, maka hasilnya benar. P salah, ki benar, hasilnya benar. Saat P benar, ki benar, salah. P salah, ki salah, salah. Nah, karena kita sesuai dengan sifat. Oke, hanya salah satu yang bernilai benar, maka hasilnya benar. Salah satu, tapi tidak kedua-duanya. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga dari pernyataan majemuk, yaitu implikasi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, jika dalam soal tidak diberi keterangan, oke, kita bahas disjungsi dulu. Jika dalam soal tidak diberi keterangan, maka disjungsi yang dimaksud dalam soal tersebut adalah disjungsi inklusif, bukan disjungsi eksklusif. Oke, tapi kalau diberi keterangan disjungsi eksklusif, maka jelas kalau soal itu tentang disjungsi eksklusif. Tapi kalau tidak ada keterangan, maka disjungsinya adalah
yang inklusif. Oke teman-teman, bagian yang ketiga yaitu implikasi. Nah, implikasi ada yang menyebutnya dengan kondisional atau pernyataan bersyarat. Oke, nama lain dari implikasi, pernyataan bersyarat atau kondisional. Nah, implikasi adalah gabungan dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata hubung logika yaitu jika maka jika maka. Oke. Jika maka . Nah, jika maka . Misalkan P dan Q, merupakan pernyataan tunggal, maka implikasinya ditulis seperti ini. Nah, ini lambang implikasi. Dibaca jika P maka Q. Oke. Nah, kedudukan P dan Q pada implikasi. P ini merupakan syarat cukup. P disebut dengan syarat cukup, sedangkan Q disebut syarat perlu. Nah, P syarat cukup, sedangkan Q syarat perlu. Nah, sifat dari implikasi adalah suatu implikasi P, implikasi Q bernilai salah hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q-nya salah. Namun, dalam hal lain, P implikasi Q selalu bernilai benar. Nah, agar lebih mudah, kita buatkan tabel kebenaran implikasi. Ada pernyataan P, pernyataan Q, P implikasi Q. Oke. Nah, pernyataan P bernilai benar, Q bernilai benar, P benar, Q salah, P salah, Q benar, P salah, Q salah. Nah, P implikasi Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Nah, ini implikasinya salah. Maka yang lain bernilai benar. Oke. Nah, teman-teman boleh salin. Dan kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu biimplikasi. Oke, bagian yang keempat yaitu biimplikasi, atau ada yang menyebutnya dengan bikondisional atau implikasi dua arah, atau ada juga yang menyebutnya dengan pernyataan bersyarat ganda. Oke, sebelum kita bahas yang biimplikasi, kalau pada implikasi jika P maka Q, oke, kedudukan P merupakan syarat cukup bagi Q dan Q merupakan syarat perlu bagi P. P merupakan syarat cukup bagi Q, Q merupakan syarat perlu bagi P. Nah, ini pada implikasi. Sedangkan, teman-teman, pada biimplikasi, kedudukan P sebagai syarat cukup dan perlu bagi Q dan kedudukan Q sebagai syarat cukup dan perlu bagi P. Oke, jadi biimplikasi itu gabungan dari P, maka jika P maka Q, jika Q maka P. Nah, maka kalau P dan Q adalah masing-masing pernyataan tunggal, ditulis seperti ini, dibaca P jika dan hanya jika Q. P, kedudukan P adalah syarat cukup dan syarat perlu bagi Q, dan kedudukan Q adalah syarat cukup dan syarat perlu bagi P. Oke. Nah, sifat dari biimplikasi adalah P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika pernyataan P dan pernyataan Q
memiliki nilai kebenaran yang sama. Oke, kita buatkan dalam tabel kebenaran. Tabel kebenaran biimplikasi. Oke, berarti ada pernyataan P, pernyataan Q, kemudian P biimplikasi Q. Nah, panahnya di kiri kanan. Pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah. Pernyataan P bernilai P benar, Q benar, P benar, Q salah, P salah, Q benar, P salah, Q salah. Oke. Nah, sesuai dengan sifatnya bahwa P biimplikasi Q bernilai benar jika pernyataan P dan pernyataan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, kalau sama nilai kebenarannya maka benar. Kalau sama nilai kebenarannya maka benar. Sama-sama benar, sama-sama salah. Maka biimplikasinya bernilai benar, sedangkan yang lainnya bernilai salah. Oke teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas soal tentang pernyataan majemuk. Oke teman-teman, jangan lupa cek playlistnya dan share video ini ke teman-temannya.